Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poki, podcast kita ngomongin realita. Jadi ini adalah podcast pertama kita sebagai seorang siswa nih. Iya, jadi kita mau perkenalan diri terlebih dahulu. Dengan saya Aura Aulia sebagai host pertama dan saya Nurul Muktiha sebagai host kedua. Kita dari SMK Mutiara Ilmu dengan jurusan pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, jadi di podcast ini kita mau bahas apa nih Aura? Iya, jadi kita mau bahas sedikit tentang problem atau masalah anak-anak sekolahan zaman sekarang. Wah, kelihatan dari temanya sih cukup menarik ya. Mungkin ini juga relate bagi teman-teman sekalian. Langsung saja ke narasumbernya, yaitu Kakak Suci. Hai Kakak Suci. Hai, perkenalkan saya Suci Handayani dari SMK Mutiara Ilmu dengan jurusan pengembangan perangkat lunak dan game. Oke, Kakak Suci, sudah siap belum nih jawab pertanyaan-pertanyaan dari kita? Siap dong. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama, katanya Gen Z itu pemalas ya. Nah, Kakak Suci setuju nggak dengan pendapat yang ini? Kalau menurut saya sih tidak ya, karena kan saya juga termasuk Gen Z. Dan kita itu sebenarnya bukan malas, kita itu sebenarnya cuma capek mental, capek fisik dan emosi. Di situ semuanya tercampur. Dan tapi sayangnya sih orang-orang yang lihat itu kita cuma lagi istirahat, lagi rebahan. Jadi Gen Z itu dicap pemalas. Iya. Oh my god. Rebahan bukan berarti otak off ya. Iya betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih tekanan terbesar jadi anak pintar menurut Kakak Suci? Tekanan jadi anak pintar. Iya. Kalau jadi anak pintar itu harus sempurna. Dalam bidang apapun itu harus sempurna. Dalam bidang akademik, dalam bidang organisasi, di luar atau apapun itu. Dan kalau gagal sedikit saja itu dicap buruk, dicap tidak fokus jadi anak pintar. Iya, betul banget. Kayak hidupnya tuh udah diatur kayak spreadsheet gitu ya? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa banyak Gen Z yang cemas kalau prestasinya udah bagus? Iya. Karena kalau menurut saya sih karena Gen Z itu cepat merasa insecure dan merasa kurang cukup begitu dengan prestasinya. Dan dilihat juga dari sosmed dan orang-orang yang memiliki prestasi yang lebih bagus dari kita, jadi kita itu cepat merasa insecure dan merasa prestasi yang kita dapatkan itu kurang dari orang lain. Iya, betul banget. Kak Suci pernah nggak ngerasa hidup ini dijalanin buat orang lain? Sering sih kalau saya, karena kan orang tua zaman sekarang itu lebih ngatur ke anaknya harus jadi ini, jadi itu, dan kita tidak pernah ditanya mau apa dimaui begitu. Iya, betul banget. Aduh, ini kayak tamparan lembut tapi keras ya. Iya. Dilihatnya dapet. Relate banget sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau bisa jujur ke orang tua atau guru, kamu bilang apa? Pengen bilang tolong jangan nilai kami dari angka dan dengarki dulu sebelum ngejudge gitu. Iya, generasi jujur emang butuh didengar, bukan diceramahi terus. Iya, betul. Nah, banyak orang tua yang bangga kalau anaknya sibuk nih. Menurut Kakak Suci itu sehat nggak? Kalau menurut saya sih tergantung orangnya ya, karena bisa jadi orang itu memilih kesibukan itu untuk mengalihkan pikirannya. Jadi kalau menurut saya sih tergantung orangnya. Ya, itu. Jadi sibuk itu bukan berarti bahagia ya? Iya. Betul. Iya. Oke, pertanyaan ketujuh, gimana cara ideal orang dewasa dukung Gen Z yang lagi capek? Caranya itu dengan didengerin keluh kesahnya dan tidak harus divalidasi dulu perasaannya. Dan tidak harus juga dibandingkan dengan era zaman dulu dan era sekarang karena berbeda gitu. Iya, kadang
butuh ditanyain kamu tuh lagi capek apa. Iya, betul. Nah, pertanyaan terakhir, coba Kakak Suci berikan pesan buat teman-teman Gen Z yang capek tapi gak bisa berhenti. Pesan-pesannya nih. Ya, Oke. Kalian tidak sendiri guys, dan tidak apa-apa Ji dulu untuk istirahat sebentar. Dan selamanya itu jadi orang kuat Ki terus. Dan kita itu bukan generasi yang gagal, kita itu generasi sadar. wah, kalimat penutup yang ngena banget ya guys. Oke, itu dia tadi obrolan jujur dan juga berani yang bisa mewakili banyak suara hati Gen Z. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa kelelahan bukanlah kelemahan. Berani jujur tentang diri adalah langkah pertama menuju pemulihan. Semoga obrolan tadi bisa menjadi cermin sekaligus pelipur bagi kalian yang sedang berjuang dalam diam. Nah, tetap sadar, kuat, dan tetap menjadi manusia yang utuh. Karena kamu layak didengar.